Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, yang pertama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada saat ini memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan mendengar suatu ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang selanjutnya, salawat berangkaikan salam tidak bosannya kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini di sini saya ingin menyampaikan sedikit masalah yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi permasalahannya ini adalah jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, apakah membatalkan puasa atau tidak? Dengan tanpa sengaja. Kalau bahasanya dengan tanpa sengaja berarti lawan katanya adalah sengaja. Kalau sengaja ini batal. Ini permasalahannya jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga ketika berpuasa, apakah ini membatalkan puasa? Jawabannya ada kalanya membatalkan puasa dan ada juga yang tidak membatalkan puasa. Jadi pembahasan ini yang ingin saya bahas saat ini adalah jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tanpa disengaja pada saat ketika mandi di siang hari bulan Ramadan. Ini permasalahannya. Jadi hukumnya itu tadi berbeda-beda. Ada kalanya hukumnya itu batal puasanya jika ada sesuatu yang masuk, dan ada kalanya ada yang tidak membatalkan walaupun ada sesuatu yang masuk. Jadi berbeda hukumnya, ada kalanya batal, ada kalanya tidak batal. Yang pertama kita bahas dulu. Hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Jika mandinya itu adalah mandi yang disyariatkan oleh agama. Misal, mandi yang disyariatkan oleh agama itu adalah mandi seperti mandi sunnah hari Jumat, atau yang lain adalah mandi fardu, misal adalah mandi daripada mengangkat hadas besar. Itu kan adalah mandi yang disyariatkan oleh agama. Kemudian mandinya itu disiram, namun bahasa kita lain adalah pakai cedok, pakai cecibok. Itu mandinya. Maka ini jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga pada saat mandinya adalah mandi yang disyariatkan dan mandinya memakai cebok atau cecibok, maka ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Jadi dilihat kepada mandinya mandi apa dan cara mandinya. Ini yang harus diperhatikan.
mandinya adalah mandi yang disyariatkan oleh agama, dan mandinya itu memakai cebok atau bahasa kita lain tuh pakai cebok mandinya. Maka jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, maka ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika mandinya itu adalah mandi yang bukan disyariatkan oleh agama. Contoh adalah mandi litabarrudin atau litansif. Mandinya itu hanya untuk supaya badan ini segar, supaya badan ini bersih. Maka hukumnya jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, maka ini hukumnya membatalkan puasa. Walaupun mandinya itu dengan disiram atau dengan dicibok. Itu hukumnya. Jadi hukum yang kedua ini, jika mandinya tadi bukan mandi yang disyariatkan oleh agama, dan walaupun kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, walaupun mandinya itu memakai cibok atau pakai cibok, itu hukumnya batal puasanya. Kemudian kita balik lagi kepada hukum yang pertama. Hukumnya tadi yang pertama adalah tidak membatalkan puasa jika mandinya itu adalah mandi yang disyariatkan oleh agama. Kemudian cara mandinya adalah disiram, maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau mandinya menyelam, misal orang terjun dari atas jembatan, dari jembatan terjun ke sungai, menyelam, mandinya itu menyelam. Kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, walaupun tanpa sengaja, walaupun mandinya adalah mandi yang disyariatkan oleh agama, maka hukumnya batal puasanya. Batal puasanya. Jadi hukum kalau masalah mandinya menyelam ini tidak ada apa bahasanya itu, dia pokoknya bila mandi menyelam ada sesuatu yang masuk, maka hukumnya puasanya itu batal. Walaupun mandinya adalah mandi yang disyariatkan dan cara mandinya itu yang salah. Jadi masalah tidak batal ini dilihat dari mandinya dan cara mandinya. Jangan sampai salah. Itu kalau mandi yang disyariatkan. Kalau mandi yang bukan disyariatkan tadi, dia hukumnya adalah batal jika ada sesuatu yang masuk. Walaupun mandinya itu dengan disiram, dengan cebok, pakai cebok, maka ini hukumnya batal. Apalagi menyelam, sedang pakai cebok aja, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, maka batal. Apalagi menyelam. Jadi kalau masalah menyelam ini tidak ada keringanan hukum. Artinya jika ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, sedangkan mandinya itu menyelam, maka baik mandinya itu adalah mandi yang disyariatkan atau tidak disyariatkan, maka hukumnya batal puasanya. Itu hukumnya. Mungkin di antara kita yang belum mengetahui hukum ini, alhamdulillah pada saat ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, para hadirin dan para pendengar sekalian. Kemudian yang perlu disampaikan di sini adalah rongga. Jadi rongga pada tubuh manusia itu banyak. Salah satunya adalah telinga, kemudian mata, hidung, mulut, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu maksudnya rongga. Yang dimaksud rongga tadi, ada sesuatu yang masuk dalam rongga. Itu salah satunya. Bisa ada air masuk ke dalam telinga, ada air masuk ke dalam hidung, air saja masuk ke dalam mulut, tertelan. Maka ini yang dimaksud dengan batal puasanya. Kalau hanya air itu, jadi batasannya adalah
Kalau hidung ini adalah batasannya sampai pangkal hidung. Jika air itu sudah masuk sampai pangkal hidung, maka itu membatalkan puasa. Jadi batasannya pangkal hidung. Pangkal hidung. Kalau air itu hanya masuk di ujung hidung, itu tidak batal. Jadi ada batasannya, bukan setiap air masuk ke dalam hidung ketika berpuasa batal puasanya, kada. Jadi ada batasannya, pangkal hidung. Kalau hidung, pangkal hidung. Contohnya seperti orang lamas. Nah, orang lamas itu air itu udah sampai ke pangkal hidung toh. Kalau ada seperti itu, maka itu sudah dihukumkan batal. Sudah sampai air itu ke pangkal hidung bahasanya. Kalau telinga itu batasannya adalah sampai ke gendang telinga. Kalau sudah ada air masuk ke gendang telinga ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka ini membatalkan puasa. Jadi itu batasannya yang mesti kita ketahui juga. Jadi bukan setiap ada air yang masuk ke dalam telinga, air masuk ke dalam hidung, air masuk dalam mulut dan sebagainya itu membatalkan. Jadi ada batasan-batasannya. Kalau hidung tadi adalah pangkal hidung, kalau telinga adalah sampai gendang telinga. Kalau mulut itu sampai tertelan, sampai tenggorokan. Bila air itu sudah melewati tenggorokan, maka ini membatalkan puasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita para pendengar dan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, jikalau terdapat kesalahan atas penyampaian saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.